Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang barokah ini saya ingin menyampaikan tema 3 amalan yang bisa menghapuskan dosa dan meninggikan derajat. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihil darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu'i 'indal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wa intizarus salati ba'da salati. Fadzalikumur ribat rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Maukah kalian aku tunjukkan apa yang menyebabkan Allah menghapuskan dosa kalian dan meninggikan derajat kalian?" Maka para sahabat pun menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyempurnakan wudhu pada waktu-waktu yang tidak disukai. Yang pertama, yang kedua memperbanyak langkah ke masjid, dan yang ketiga menunggu salat sesudah salat. Inilah yang disebut dengan ar-ribat, ya, ketaatan yang sesungguhnya. Inilah ketaatan yang sesungguhnya. Atau inilah ribat, inilah ribat. Jadi para penonton jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang ingin mendapatkan, pertama, yamhullahu bihil khataya. Yamhullahu bil khataya, Allah akan menghapuskan dosa kita. Itu pertama. Yang kedua, yarfa'u bihid darajat. Allah akan mengangkat derajat kita. Jadi apa amalan, kata Rasulullah, mau tidak kalian saya tunjukkan amalan yang bisa menghapuskan dosa kalian, bisa mengangkat derajat kalian? Mau tidak ya Rasulullah? Tentu para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kami sangat butuh amalan yang bisa menghapuskan dosa kami. Kami sangat perlu kepada amalan yang bisa mengangkatkan derajat kami. Maka pada kesempatan sabda Rasulullah kali ini, Rasulullah mengatakan yang pertama adalah isbaghul wudu' indal makarih. Menyempurnakan wudu ketika waktu-waktu yang tidak disukai. Ya. Di antara waktunya adalah umpamanya menyempurnakan wudu di waktu musim dingin. Wah, ini alhamdulillah saya pernah berada di negara yang ada musim panas, ada musim dinginnya. Kalau musim dingin itu bisa sampai ya 5 derajat, bisa sampai 2 derajat, bahkan ada yang sampai 2 derajat kadang. Itu ketika ngambil air wudhu itu memang di sebagian masjid atau di rumah. Kalau di waktu saya di Arab Saudi, atau mungkin juga waktu pernah juga di Maroko, itu ada rumah yang memang ada pemanas airnya. Ada masjid yang ada pemanas airnya. Tapi ada ketika ketemu masjid yang tidak ada pemanas airnya. Jangankan waktu subuh, waktu zuhur, asar saja itu dinginnya bukan main. Nah, kepada kondisi seperti itu, orang yang bisa menyempurnakan wudhunya itu termasuk amalan yang sangat besar. Sangat amal besar.
dan sehingga amalan itu bisa menghapuskan dosa, bisa meningkatkan derajat. Ya isbaghul wudu, sempurnakan wudu. Apalagi kalau kita yang di tempat-tempat yang memang air banyak, kemudian airnya juga tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas dan sebagainya, ya yang biasa normal-normal saja. Yang kedua, ya artinya kita harus menyempurnakan wudhu kita, dan menyempurnakan wudhu ini bagian dari juga akan yang menyebabkan juga kesempurnaan salat kita. Itu yang amalan pertama. Amalan kedua yang disebutkan Rasulullah adalah kasratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah ke masjid. Memperbanyak langkah ke masjid ini bisa juga bermakna, ya artinya kita berusaha untuk tetap sholat di masjid. Pergi sholat ke masjid, mungkin juga ada waktu pergi i'tikaf, pergi ikut pengajian gitu, itu kasratul khuta, memperbanyak langkah ke masjid. Nah, memperbanyak masjid juga bisa juga berarti bisa juga memang jauhnya masjid dari rumah kita juga tidak menjadi penghalang untuk kita bisa ke masjid. Maka ya rumah yang jauh dari masjid tidak ada penghalang, apalagi rumah yang dekat. Ini juga berarti satu-satu sekali-sekali bisa saja orang pergi ke masjid yang memang jauh dari rumah dia sehingga langkahnya banyak gitu. Nah, juga bisa juga dengan ke masjid melalui satu jalan, nanti pulangnya jalan yang lain. Nah, biar berlangkahnya banyak, itu juga dilakukan oleh para sahabat. Kemudian yang ketiga adalah wantizarus salati ba'da shalah, menunggu salat setelah melakukan salat menunggu salat berikutnya setelah melakukan salat. Ini seperti umpamanya orang masuk salat isya, salat maghrib, pergi ke masjid, kemudian dia tidak pulang lagi, dia menunggu sampai salat isya. Nah, atau ada juga yang salat zuhur ditunggu sampai salat asar baru pulang. Itu juga termasuk amalan yang disebut Rasulullah bisa menghapuskan dosa dan meningkat meninggikan derajat. Ini jadi penonton yang dirahmati oleh Allah SWT, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, menunggu salat dari sudah selesai salat ditunggu sampai salat berikutnya. Pahalanya apa? Banyak. Orang bisa i'tikaf, ya bisa i'tikaf. Lama di masjid, i'tikaf di masjid itu jelas. Yang kedua, ketika menunggu di masjid mungkin bisa, kalau kita pulang baca Quran sampai lama itu mungkin susah. Tapi kalau di masjid bisa saja 1 juz, 2 juz, mungkin duduk di masjid itu habis asar sampai maghrib atau dari maghrib sampai isya 1 juz Al-Quran bisa dilakukan, sholat lakukan. Banyak lagi pahalanya. Belum lagi i'tikafnya, baca Qur'annya. Kalau tidak baca Qur'an, zikir, doa, bisa ribuan mungkin zikir-zikir yang dibaca, bisa banyak doa kan. Jadi banyak kebaikan yang bisa didapatkan, sehingga itu bisa menghapuskan dosa kita dan insya Allah juga meninggikan derajat kita. Ya, antara sholat tadi kan bisa sholat, bahkan ada yang juga sholat subuh gitu ya. Selesai sholat subuh, kalau nunggu ya sampai bagi yang sampai zuhur kan bisa juga. Apalagi kalau memang bagi bapak-bapak, saudara-saudara yang sedang sudah pensiun umpamanya, bapak yang sudah pensiun, atau mungkin juga pas hari libur gitu. Kenapa tidak? Sehingga kita punya waktu yang banyak untuk untuk bisa beribadah, bisa melakukan kebaikan. Kadang kan kita kalau selama hari bisa sibuk betul umpamanya. Sibuk dengan keluarga, sibuk dengan kerja, sibuk dengan hobi kita, sibuk dengan kegiatan kita. Kita sediakan waktu untuk bisa intizarus salati
ba'da shalah, menunggu salat berikutnya setelah kita melakukan salat. Di antara waktu itu banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Ini Rasulullah mengatakan zalikum ar-ribat. Ini sama dengan pahala ar-ribat. Ribat itu dalam bahasa Arab atau yang disebut ribat itu tentara yang berada di perbatasan. Jadi tentara yang menjaga perbatasan itu ribat namanya. Jadi orang berjihad tapi dia dapat bagian yang di perbatasan. Yang ini tempat yang berbahaya nih. Nah, pahala itu bisa didapatkan ketika seseorang pertama dia bisa menyempurnakan wudhunya ketika waktu musim dingin umpamanya, atau waktu yang tidak dia senangi, mungkin badan dingin gitu umpamanya kan, atau badan sakit gitu, tetap menyempurnakan wudhu. Yang kedua, dia bisa memperbanyak langkah ke masjid, kemudian sampai di masjid dia bisa menunggu sholat, setelah sholat menunggu sholat berikutnya gitu. Itu kata Rasulullah ini pahalanya sangat besar yang bisa menghapuskan dosa dan juga bisa mengangkat derajat kita. Derajat kita di sisi Allah dan mungkin juga di sisi manusia yang lain, dan Allah maha kuasa untuk melakukan segalanya. Allah maha kuasa memberikan kemuliaan kepada seseorang, dan Allah juga maha kuasa membuat orang bisa terhina gitu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka tidak sebenarnya tak susah-susah betul untuk bisa mendapatkan derajat yang tinggi, bisa menghapuskan dosa kita. Ya, kita ulang. Pertama, isbaghul wudu, menyempurnakan wudu ketika waktu sedang susah ya, atau sedang tidak disukai musim dingin kah, atau sedang sakit kah semua. Yang kedua, memperbanyak kasratul khutu ila masjid, perbanyak langkah ke masjid. Yang ketiga, menunggu waktu sholat yang berikutnya setelah kita melakukan sholat. Itu dinamakan Rasulullah sebagai ar-ribat, sebuah ketaatan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang barokah ini, insyaallah mudah-mudahan bisa menginspirasi dan membuat kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.